Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan, namaku Lutfi Prima Sofia, absen 20, kelas 211, D3 PKN STAN. Di video ini, aku mau menjelaskan tentang struktur organisasi dan keenam elemen desain organisasi. Organisasi yang mau aku jelaskan adalah Organisasi Padma Cakra Mandala atau PCM. Tahukah kamu apa itu organisasi Padma Cakra Mandala? Jadi, Padma Cakra Mandala adalah organisasi yang bergerak di bidang baris berbaris, berada di bawah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di SMA Negeri 1 Wonogiri. Organisasi ini merupakan organisasi non-profit atau bisa disebut dengan organisasi nirlaba yang memiliki tujuan komersial dan tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Program-program kerjanya seputar mempelajari peraturan baris berbaris, mempraktikannya, hingga mengadakan lomba baris berbaris di sekolah atau mengikuti lomba-lomba tata upacara bendera dan baris berbaris, bisa sampai tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah bagian struktur organisasi Padma Cakra Mandala yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, dan sekretaris 2, ada bendahara 1 dan bendahara 2, dan beberapa seksi-seksi. Bisa kalian baca sendiri ya. Oke, selanjutnya aku akan bahas mengenai keenam elemen desain organisasi. Jadi, elemen desain organisasi merupakan hal penting yang terdapat di suatu organisasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mengembangkannya hingga mendapatkan tujuan yang diinginkan. Lalu, apa saja sih keenam elemen desain organisasi? Pertama, spesialisasi kerja adalah pembagian tugas atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu organisasi agar dapat dikerjakan secara maksimal, efektif, dan efisien, serta tidak memberatkan satu pihak saja atau dalam artian lain, pekerjaan ini akan terasa semakin ringan. Hal ini penting untuk mencapai kesuksesan bersama. Penerapannya, dari bagian struktur organisasi Padma Cakra Mandala dapat dilihat bahwa terdapat pembagian pekerjaan, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada seksi-seksi. Setiap bagian pekerjaan itu memiliki tugas masing-masing, yang pasti sangat penting demi berjalannya organisasi tersebut. Ambil contoh saja ketua, yang bertugas mengordinasi, mengawasi, menentukan suatu keputusan, hingga memimpin rapat anggota. Contoh lain, ada seksi variasi dan kreasi, yang bertugas menciptakan, mengelola suatu pola, dan memperhitungkannya, hingga memperagakan variasi atau pola gerakan dalam baris berbaris. Kedua, departementalisasi adalah pengelompokan tiap-tiap tugas atau pekerjaan yang telah dispesialisasikan atau telah dibagikan berdasarkan fungsi dan kemampuan masing-masing. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan kinerja karena akan terjalin suatu koordinasi dari individu-individu yang telah dikelompokkan dalam satu bagian pekerjaan di suatu organisasi tersebut. Penerapannya, dari pembagian tugas-tugas di atas, maka selanjutnya dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu saja. Misalnya, pada seksi disipliner, dipilih orang-orang yang memiliki kemampuan menegakkan kedisiplinan dan tegas kepada orang lain. Begitu juga dengan seksi dokumentasi, adalah orang-orang yang lebih paham dengan cara menggunakan kamera DSLR dan juga paham mengenai editing video. Ketiga, rantai komando adalah garis otorisasi yang menghubungkan dari manajemen organisasi puncak atau top manager sampai manajemen organisasi paling bawah, di mana untuk menentukan siapa yang melapor dan dilapor kepada siapa. Ada dua asas yang dalam rantai komando ini, yaitu asas wewenang dan asas kesatuan komando. Penerapannya bisa dilihat pada saat akan dilaksanakan latihan rutin oleh pasukan inti organisasi tersebut. Misalnya, seksi lapangan
Terlebih dahulu, dia harus mengecek kondisi lapangan sekolah. Apakah memungkinkan dipakai latihan atau tidak? Jika tidak memungkinkan, misalnya karena dipakai anak-anak basket, maka harus segera melapor kepada ketua atau wakil ketua. Maka dari itu, biasanya ketua atau wakil ketua akan menyuruh untuk segera mencari lapangan di tempat lain. Keempat, tentang kendali adalah mengawasi terkendalinya jumlah karyawan yang dapat dikelola manajer secara efisien dan efektif. Biasanya terdiri dari 5-6 orang saja. Semakin lebar, semakin efektif dalam hal biaya. Rentang kendali ini dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan, karakteristik, kerumitan tugas, standarisasi tugas, dan lain-lain. Penerapannya dapat diambil contoh seksi P3K yang mengelola tidak hanya satu orang koordinator, tetapi ada sekitar 5 orang. Ada juga seksi pemantau luar yang butuh sekitar 5 orang juga. Begitu seterusnya, sekitar 4-5 orang setiap bagian pekerjaan dalam seksi-seksi. Ini khusus untuk organisasi Padma Cakra Mandala ya. Hal ini pun dipilih juga jumlah ini agar pekerjaan yang dijalankan juga lebih optimal. Kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Mereka adalah dua hal yang berbeda. Pada sentralisasi, dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan dari titik tunggal organisasi. Hal ini biasanya disebut dengan organisasi tersentralisasikan. Sedangkan pada desentralisasi, pengambilan keputusan akan semakin baik jika ada banyak masukan dari anggota bawahan lainnya. Hal ini biasanya disebut dengan organisasi yang didesentralisasikan. Penerapannya, organisasi Padma Cakra Mandala ini merupakan organisasi yang terdesentralisasikan, di mana pengambilan keputusan memang benar-benar membutuhkan masukan dari anggota lainnya. Biasanya akan diadakan rapat, baik terencana maupun dadakan, dan semua anggota haruslah siap. Hal ini juga diperuntukkan untuk mengatur strategi dalam latihan agar dapat memenangkan lomba tata upacara bendera dan baris berbaris. Keenam, formalisasi adalah mengacu pada tingkat di mana pekerjaan di organisasi tersebut dibakukan agar penyelesaian masalah akan selalu sama, seragam, dan konsisten. Pembakuan ini juga berguna agar anggota organisasi tidak memunculkan berbagai alternatif, melainkan telah ada solusi dan formalisasi yang tinggi. Penerapannya bisa dilihat dari deskripsi organisasi ini, di mana memiliki peraturan baris berbaris yang telah dibakukan oleh provinsi maupun pihak Kodim atau Komandan Distrik Militer. Selain itu, ada peraturan internal dalam organisasi yang telah disahkan atau dibakukan oleh kepala sekolah, sehingga harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggota organisasi Padma Cakra Mandala. Demikian pemaparan materi tentang keenam elemen desain organisasi Padma Cakra Mandala. Mohon maaf atas kekurangan dari video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.